Hai sobat Narasinema dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan alur cerita film dengan judul Journey to the Center of the Earth yang rilis pada tahun 2008 lalu. Di mana film ini menceritakan perjalanan beberapa ilmuwan yang tidak sengaja mereka terjebak dan masuk ke dalam lubang inti bumi. Di mana di dalamnya terdapat kehidupan seperti layaknya di dunia luar. Namun tak disangka jika di sana masih ada dinosaurus yang ternyata belum punah. Nah, bagaimana keseruan dan bagaimana juga usaha mereka untuk bisa keluar dari sana? Tanpa berlama-lama, kita bawakan saja alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang sedang dikejar-kejar seekor dinosaurus. Namun tiba-tiba tanah di hadapannya terbelah dan memperlihatkan api yang menyala-nyala di bawahnya. Namun karena saking takutnya, ia melompat berniat untuk menggapai sisi di seberangnya. Namun sayang sekali usahanya gagal sehingga ia terjatuh ke dalam jurang sambil meneriakkan sebuah nama. Dan ternyata itu adalah sebuah mimpi seseorang bernama Trevor Anderson yang memimpikan saudaranya Max yang telah lama menghilang. Keesokan harinya, seperti biasa Trevor pun menjalani harinya dengan mengajar di sebuah universitas, di mana Trevor Anderson ini adalah seorang profesor yang ahli dalam bidang vulkanologi atau ilmu tentang gunung berapi. Kemudian scene berpindah ke sebuah laboratorium bernama Maxwell Anderson, yaitu tempat Trevor melakukan penelitiannya. Dan di sana kita diperlihatkan seseorang bernama Leonard, yaitu asistennya Trevor yang sedang melakukan sebuah percobaan. Kemudian ia memberitahu Trevor jika di ruangannya sudah ada Profesor Alan. Dan Profesor Alan memberitahu Trevor jika laboratorium yang ia gunakan akan diambil alih olehnya. Karena penelitian Trevor dan Max selama ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Trevor yang mendengarnya terlihat sangat kecewa dan karena hal tersebut ia pun memutuskan untuk pulang. Setibanya di rumah, Trevor duduk santai sambil mendengarkan pesan suara dari telepon rumahnya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika ia teringat jika hari ini adalah hari di mana Elizabeth, istri Max, akan datang untuk menitipkan Shane selama 10 hari ke depan. Ia lalu bergegas merapihkan rumahnya yang sangat berantakan. Namun belum ia selesai dengan pekerjaannya, ternyata Elizabeth dan Shane sudah tiba di depan rumahnya. Kemudian mereka sedikit berbincang sebelum masuk ke dalam rumah. Dan sebelum Elizabeth pergi, ia memberikan kotak yang berisi barang-barang peninggalan Max kepada Trevor. Di sisi lain, Shane yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah melihat isi rumah Trevor yang sangat berantakan. Kemudian mereka berbincang sambil Trevor membuka kotak pemberian Elizabeth tadi. Ia menemukan barang-barang pribadi Max di dalamnya seperti yoyo, sarung tangan baseball, dan beberapa barang lainnya. Dan saking seriusnya Trevor saat membaca buku yang ia temukan dari dalam kotak, hingga ia tak beranjak ketika bola-bola yang tidak sengaja Shane jatuhkan menimpa kepalanya. Kemudian Trevor tiba-tiba langsung mengajak Shane pergi ke laboratoriumnya untuk mengecek sebuah data yang ia temukan dari buku catatan Max yang ia baca barusan. Di dalam laboratorium, Trevor lalu mencocokkan catatan Max dengan penelitian yang selama ini ia lakukan. Saat sedang mencocokkan, Shane lalu menanyakan 4 buah tanda merah yang ia lihat di layar monitor. Namun Trevor menyangkalnya karena selama ini hanya terdapat 3 buah tanda yang ia jadikan sebagai acuan. Lalu Shane menunjukkan keempat tanda tersebut kepada Trevor. Dan alangkah terkejutnya, Trevor ketika melihat ada 4 tanda yang muncul di layar monitor. Dan keempat tanda tersebut adalah sebuah sensor yang merekam aktivitas gunung berapi di beberapa tempat. Di mana sensor terakhir ia temukan berada di Islandia. Dan ia meyakini jika sebelumnya Max pernah datang ke tempat itu untuk memasang sensor tersebut. Singkat cerita, Trevor dan Shane pun terbang ke Islandia untuk memastikan bahwa Max pernah pergi ke sana. Di dalam pesawat, mereka menemukan sebuah petunjuk dari buku Max yang mengarahkan arah tujuan mereka selanjutnya, yaitu seseorang bernama Asgeirsson. Trevor yakin jika sebelum Max menghilang, ia sempat menemuinya di Islandia. Kemudian scene berpindah di mana Trevor dan Shane sedang di perjalanan menuju kediaman Asgeirsson. Dan akhirnya setelah perjalanan yang melelahkan, mereka berhasil menemukan tempat yang dituju. Tapi sayang sekali mereka tidak dapat menemui Asgeirsson karena menurut Hannah, ia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Di mana Hannah ini adalah anak dari Asgeirsson itu sendiri. Trevor lalu mengenalkan dirinya dan Shane. Kemudian Hannah mempersilahkan mereka untuk masuk dan menikmati makan malam. Trevor lalu bercerita tentang Max dan tujuan mereka menemui Asgeirsson. Hannah pun mulai menceritakan tentang ayahnya, di mana menurut Hannah, jika Max dan ayahnya adalah seorang Vernian. Vernian ini adalah sebuah sebutan bagi mereka yang mempercayai tulisan fiksi ilmiah karya Jules Verne.
Kemudian Trevor mengatakan jika ia berencana akan menaiki gunung dan memeriksa sensor yang dahulu dipasang Max. Hannah yang seorang pendaki gunung bersedia mengantarkan mereka, namun ia meminta bayaran yang cukup tinggi. Setelah adanya kesepakatan, mereka pun setuju untuk pergi bersama. Keesokan harinya, Hannah, Trevor, dan Shane terlihat sedang mendaki gunung untuk mengambil sensor milik Max. Setibanya di sana, tiba-tiba langit menjadi gelap dan kilatan petir mulai menyambar. Sementara Trevor berusaha untuk mengambil sensornya, Hannah dan Shane berlari mencari perlindungan ke dalam gua. Trevor lalu berlari membawa sensor tersebut sambil menghindari sambaran petir yang hampir mengenainya. Ternyata sensor itu dapat menarik sambaran petir. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya ia terpaksa melepaskan sensor tersebut. Petir lalu menyambar sensor itu dan mengenai dinding gua tempat mereka berlindung. Alhasil dinding gua pun runtuh dan menutup jalan keluar mereka sehingga mereka terjebak di dalamnya. Kemudian mereka mencoba mencari jalan keluar dengan menyusuri ke dalam gua. Pencarian mereka sempat terhenti karena mereka menghadapi lubang yang cukup dalam. Trevor lalu mencoba mengukur kedalaman lubang tersebut menggunakan suar. Sesaat sebelum suar tersebut dilemparkan, tiba-tiba terjadi ledakan. Rupa-rupanya dinding gua itu mengandung magnesium yang sangat mudah terbakar ketika terkena api. Mereka pun menggunakan alat lain untuk mengukur kedalaman lubang tersebut. Mereka lalu menuruni lubang itu menggunakan tali yang Hannah bawa. Setelah sampai di bawah, Hannah lalu menemukan generator tua dan mencoba menyalakannya. Beruntung sekali generator itu masih bisa berfungsi dan membuat lampu-lampu di dalam gua menyala. Ternyata gua tersebut merupakan tempat tambang yang sudah lama ditinggalkan karena pernah terjadi kecelakaan hebat hingga hampir menewaskan semua pekerja di sana. Mereka kemudian menaiki sebuah kereta tambang yang berada di sana. Perjalanan pun berlangsung mulus sampai tiba-tiba di tengah perjalanan relnya terputus. Untung saja mereka berhasil melaluinya. Setelah jalur mereka berakhir, kemudian Shane masuk ke dinding berlubang yang menurutnya mungkin saja bisa menjadi jalan keluar untuk mereka. Namun tak diduga, ternyata di dalam sana mereka menemukan batu-batu mulia seperti rubi, zamrud, bahkan berlian. Sementara Hannah dan Trevor sedang melihat-lihat sekeliling dinding, Shane malah sibuk memasukkan batu-batu berlian ke dalam tasnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara retakan, dan ternyata itu adalah suatu retakan batu muskovit. Muskovit itu adalah batuan yang sangat tipis, dan sayangnya mereka bertiga berada tepat di atasnya. Menyadari hal itu, mereka pun berusaha untuk kembali ke tempat semula. Tapi tiba-tiba secara tidak sengaja sebuah berlian jatuh dari dalam tas dan membuat muskovit tersebut pecah, hingga mereka terjatuh jauh ke dalam inti bumi. Untungnya mereka mendarat dengan selamat karena mereka tercebur ke sungai yang ada di dalam inti bumi tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti burung bersinar yang mereka temui. Trevor, Hannah, dan Shane pun dibuat takjub ketika melihat pemandangan inti bumi yang sangat indah. Ternyata penelitian Max dan ayahnya Hannah adalah benar adanya. Mereka bertiga pun lalu melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk sesuai yang tertulis di buku Jules Verne. Di tengah perjalanan, Shane menemukan rumah jamur yang sepertinya pernah ditempati oleh seseorang. Trevor akhirnya menyadari jika Max dahulu pernah tinggal di sini dengan dasar buku catatan milik Max yang Shane temukan. Dan di sisi lain, Hannah berkeliling di sekitar rumah jamur tersebut hingga akhirnya ia menemukan jasad Max berdasarkan jejak-jejak yang ada. Mereka kemudian menguburkan tubuh Max. Setelahnya mereka kembali ke rumah jamur dan mulai mempelajari catatan-catatan peninggalan dari Max agar bisa keluar dari sana. Dan akhirnya mereka akan mengikuti rencana yang Max tulis untuk mengarungi lautan agar mereka dapat menemukan geyser atau air mancur yang bisa membawa mereka ke permukaan. Berpacu dengan waktu karena temperatur di sana yang terus naik, sehingga mereka harus segera menyelesaikan perahu yang akan digunakan. Setelah selesai, Trevor kemudian memberikan kompas milik Max kepada Shane dan mengatakan jika mereka pasti akan kembali ke rumah. Scene berikutnya menunjukkan mereka bertiga mulai mengarungi lautan. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun dengan deras disertai kilatan petir yang menakutkan. Hannah melihat sesuatu di dalam air yang mengikuti mereka.
Ternyata itu adalah ikan-ikan predator yang berusaha menyerang mereka. Dengan sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil melawannya. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan makhluk yang jauh lebih besar. Untungnya hewan-hewan itu tidak menyerang mereka, melainkan memburu ikan predator yang telah menyerang mereka. Sehingga dengan begitu mereka pun selamat. Karena keadaan angin yang bertiup sangat kencang, mereka pun bersama-sama mengarahkan perahu ke arah yang mereka tuju dengan memegang tali layar perahu tersebut. Namun tiba-tiba Hana terjatuh dan terpental karena tangannya yang terluka. Saat Trevor memeriksa keadaan Hana, Shane mencoba menahan layar yang tertiup angin sendirian. Namun karena besarnya tiupan angin, sehingga membawa Shane terbang. Trevor terlihat begitu mengkhawatirkan Shane, tapi Hana mencoba menenangkannya dan mengatakan jika Shane adalah anak yang pintar dan ia pasti menuju tujuan yang sudah mereka rencanakan. Shane yang terbawa angin akhirnya terdampar di suatu tempat. Ia tersadar dan kaget ketika melihat bangkai ikan predator yang ada di hadapannya. Setelah ia bangkit dan berjalan, ia tidak sengaja bertemu kembali dengan burung bercahaya yang pernah ia jumpai sebelumnya. Shane lalu mengikuti kemana burung itu pergi, karena ia harus segera menuju tujuan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Di sisi lain, Hana dan Trevor langsung menuju sungai ke arah utara sambil mencari Shane. Karena kecapean, Hana dan Trevor beristirahat sejenak, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh tumbuhan pemakan daging. Untungnya mereka berhasil melawan tumbuhan tersebut dan kemudian melanjutkan perjalanan. Shin berpindah ke Shane di mana ia harus melewati bebatuan yang melayang karena terpaksa ia harus melaluinya agar bisa sampai di sisi gua lainnya. Namun karena Shane yang salah mengambil langkah, batu yang ia pijak jadi menjauh dari batuan lainnya. Tapi ia tidak putus asa dan terus berusaha hingga akhirnya ia sampai di sisi gua lainnya. Sementara itu Trevor dan Hana hampir mencapai sungai tujuan mereka. Tapi mereka merasa bersalah karena belum melihat tanda-tanda keberadaan Shane. Padahal di sisi lain, Shane berhasil keluar dari gua sambil memanggil pamannya Trevor. Shane yang sedang berjalan tiba-tiba mendengar raungan yang mengerikan dari kejauhan. Ia pun segera berlari untuk bersembunyi. Trevor yang khawatir akan keselamatan Shane memutuskan untuk kembali dan mencarinya. Sedangkan Hana melanjutkan perjalanan menuju geyser. Shin kembali menampilkan Shane yang sedang bersembunyi. Karena penasaran, ia kemudian melihat keadaan di sekelilingnya. Dan alangkah terkejutnya ia ketika ternyata yang mengejarnya adalah seekor dinosaurus. Shin terus berlari agar bisa menyelamatkan diri. Ia masuk ke dalam gua. Ia terus berteriak hingga akhirnya Trevor mendengar suara Shane di balik dinding gua tersebut. Trevor lalu berusaha memukul dinding gua untuk menemukan Shane, dan akhirnya Shane pun dapat diselamatkan. Namun dinosaurus yang mengejarnya pun tak mau berhenti. Ia memaksa ikut keluar dari balik dinding dan kembali mengejar Trevor dan Shane. Kemudian mereka terus berlari menghindari kejaran dinosaurus. Di tengah-tengah perjalanan, Trevor mengambil arah yang berbeda dengan Shane dengan tujuan mengarahkan dinosaurus ke atas batuan Muscovite dengan harapan dinosaurus itu akan terjatuh setelah ia menginjaknya. Dan betul saja rencana Trevor pun berhasil, di mana dinosaurus itu pun akhirnya terjatuh. Trevor pun selamat dan kembali melanjutkan perjalanan menuju geyser. Dan ternyata sungai sudah berada di hadapan mereka. Namun di sana mereka bingung karena mereka tidak memiliki perahu atau sejenisnya untuk melewati sungai dengan air yang panas tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Hana datang sambil mendayung perahu dari tulang dinosaurus. Mereka pun lalu menaiki perahu tersebut bersama-sama untuk menuju geyser. Dan beberapa saat setelah itu aliran sungai membawa mereka ke sebuah lubang dan membuat mereka terjatuh ke dalamnya. Dan ternyata itu adalah sebuah tabung vulkanik. Dan beruntung perahu yang mereka naiki tersangkut di dinding tabung vulkanik tersebut. Tapi setelah mereka menyadari jika mereka berada di atas lava yang terus naik, mereka pun mulai panik. Dan setelah Trevor mengecek kondisi tabung vulkanik tersebut, ia mengatakan jika mereka telah melewatkan geyser yang merupakan satu-satunya harapan mereka untuk bisa naik ke atas. Di tengah-tengah keputusasaan, tiba-tiba Hana memberitahu Trevor jika dinding di belakang Trevor banyak mengandung magnesium yang mudah meledak.
Akhirnya Trevor mencoba untuk meledakkan dinding gua tersebut agar bisa membawa mereka keluar dari tempat itu. Namun rencana mereka tak semulus yang dibayangkan. Setelah mencoba berkali-kali hingga hampir tak ada harapan lagi. Namun akhirnya mereka berhasil meledakkan dinding tabung vulkanik tersebut. Bebatuan dan air yang terkandung di dalamnya terjatuh ke dalam lava hingga akhirnya menciptakan tekanan yang mendorong mereka keluar dari dalam tabung vulkanik itu. Mereka begitu senang dapat melihat langit biru kembali, namun ketegangan mereka belum berakhir karena mereka harus terjun bebas melintasi perkebunan anggur milik seorang petani, hingga perahu yang mereka tumpangi nyaris merusak semua tanaman anggur yang mereka lintasi. Dan akhirnya perahu tersebut menabrak bagian belakang rumah petani tersebut. Pak petani yang melihat kebun anggurnya porak-poranda merasa sedih bercampur marah. Shane lalu berinisiatif meminta maaf dan memberinya sebongkah berlian yang ia bawa dari dalam inti bumi sebelumnya. Petani tersebut tersenyum senang dan memaafkan kesalahan mereka. Shane lalu berpindah ke laboratorium tempat Trevor dahulu bekerja, yang sudah diambil alih oleh Dr. Alan. Trevor lalu mengajak Leonard untuk bergabung di laboratorium baru miliknya. Leonard yang tak menyangka akan hal tersebut dengan senang langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian Alan pun datang dengan membawa beberapa barangnya ke laboratorium. Ia kemudian menanyakan kabar Trevor yang sudah lama tak berjumpa. Trevor memberitahu Alan jika beberapa hari ini ia melakukan penelitian dan tak lama lagi ia akan memiliki sebuah tempat penelitian miliknya sendiri. Shane kemudian berpindah memperlihatkan Trevor dan Hannah. Mereka mengantarkan Shane yang akan kembali pulang bersama ibunya. Dan sebelum pergi, Trevor memberikan sebuah buku karya Jules Verne lainnya yang ia temukan dalam kotak milik Max. Buku tersebut adalah buku tentang hilangnya kota Atlantis. Shane lalu memasukkan buku tersebut ke dalam tasnya. Namun tiba-tiba, seekor burung bersinar miliknya keluar dari dalam tas dan terbang bebas di depan mereka. Dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa rasa ingin tahu dan keberanian adalah kunci untuk menemukan hal-hal luar biasa di dalam hidup. Trevor, Shane, dan Hannah menunjukkan bahwa ketika seseorang berani melangkah keluar dari zona nyamannya dan percaya pada ilmu pengetahuan serta instingnya, ia bisa menemukan keajaiban yang tersembunyi di balik rasa takutnya. Film ini juga menekankan pentingnya hubungan keluarga dan kerjasama tim, karena tanpa saling percaya dan mendukung, mereka takkan bisa bertahan dalam petualangan yang berbahaya itu. Baiklah sob, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Silahkan beri komentar dan like jika kalian suka. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.